어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai irisan unsur intrinsik yang terdapat pada puisi dan prosa fiksi. Nah, unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat pada suatu karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra tersebut. Unsur intrinsik misalnya seperti tema, amanat, diksi, gaya bahasa, dan lain-lain. Sedangkan unsur ekstrinsik atau unsur yang terdapat di luar karya sastra misalnya seperti kehidupan sosial pengarang maupun kehidupan pribadi pengarang. Nah, setelah ini saya akan membahas lebih rinci mengenai unsur intrinsik yang terdapat pada puisi maupun prosa fiksi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin puisi dan unsur fisik puisi. Unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisik puisi terdiri dari diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai unsur intrinsik puisi. Yang pertama yaitu unsur batin puisi, yang terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Nada dapat berupa nada sedih, nada senang, nada kecewa, dan lain sebagainya. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, yang dapat berupa amanat tersirat maupun tersurat. Selanjutnya yaitu unsur fisik puisi. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Unsur selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan, ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya, imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Unsur intrinsik puisi selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik prosa fiksi terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema merupakan makna, jiwa cerita, maupun ide cerita yang disampaikan, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita.
Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur dan latar. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Lalu latar adalah segala sesuatu yang melingkungi para tokoh, seperti tempat, waktu, dan sosial atau suasana. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ialah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, yang dapat berupa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, maupun sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menulis cerita, dapat dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat dalam cerpennya. Unsur intrinsik prosa fiksi yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Amanat bisa dituliskan secara langsung atau tersurat, maupun tidak langsung atau tersirat. Setelah penjelasan mengenai unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi tadi, dapat kita simpulkan irisan antara unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi ada 3, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama yaitu tema. Pada karya sastra puisi maupun prosa fiksi sama-sama memiliki tema, karena tema merupakan bagian terpenting yang berupa ide dan gagasan utama yang membangun suatu karya. Yang kedua, amanat. Pada setiap karya sastra, baik puisi maupun prosa fiksi, pasti selalu ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Pada karya sastra puisi dan prosa fiksi, dalam penulisannya sama-sama menggambarkan gaya bahasa khas dari sang penulis. Nah, itu tadi merupakan irisan dari unsur intrinsik yang terdapat pada puisi dan juga prosa fiksi. Jadi, unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada puisi dan juga prosa fiksi adalah tema, gaya, dan juga amanat. Baiklah, itu tadi beberapa informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.